Armada Sipil Internasional Global Sumut Flotilla kembali melanjutkan pelayaran ke Gaza setelah sempat tertahan di Yunani akibat serangan drone pekan lalu. Misi ini kini mendapat pengawalan yang lebih luas. Selain Italia dan Spanyol yang mengirim kapal angkatan laut, Turki juga menurunkan 3 drone jarak jauh untuk memantau perjalanan armada. Data penerbangan menunjukkan pesawat tanpa awak itu beroperasi dari pangkalan Korlu dan telah memantau armada selama 3 hari berturut-turut. Langkah Turki dipandang sebagai sinyal dukungan politik meski pemerintahnya belum mengeluarkan pernyataan resmi. Armada ini beranggotakan aktivis, pengacara, jurnalis, anggota parlemen, hingga Greta Thunberg. Italia lebih dulu mengirimkan sebuah fregat untuk berjaga di sekitar armada, disusul Spanyol yang mengirim kapal angkatan laut dari Cartagena. Pemerintah dua negara itu menegaskan bahwa kehadiran militer hanya untuk misi kemanusiaan dan penyelamatan. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menuntut jaminan keselamatan bagi warganya, serta penghormatan hukum internasional di Laut Mediterania. Saat ini armada yang terdiri dari 40 hingga 50 kapal berada ratusan mil dari Gaza. Posisi mereka semakin dekat ke wilayah rawan, tempat konvoi sebelumnya pernah dicegat Israel. Konvoi bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla semakin mendekati jalur Gaza. Penyelenggara menyatakan armada kini berada sekitar 270 mil dari tujuan. Melalui media sosial, armada melaporkan 2 kapal utama mereka, Gianot 3 dan Estrella, terus berlayar menuju Gaza. Perkiraan waktu kedatangan sekitar 3 hari. Dalam 1,5 hari ke depan, armada akan memasuki zona beresiko tinggi. Di kawasan tersebut, sejumlah kapal bantuan sebelumnya pernah dicegat oleh Angkatan Laut Israel. Salah satu kapal, Johnny M, sempat mengalami kerusakan mesin namun berhasil dievakuasi. Para peserta dipindahkan ke kapal lain dan misi tetap berlanjut. Para aktivis meminta dukungan publik internasional untuk terus memantau perjalanan mereka. Mereka menegaskan keselamatan ratusan peserta bergantung pada sorotan dunia. Dalam pernyataan resmi, aktivis Italia, Tony La Piscirella, menyebut bahwa Selasa mereka akan melewati titik rawan di mana kapal bantuan sebelumnya dicegah masuk. Armada ini berangkat dengan tujuan utama menyalurkan bantuan langsung ke Gaza menentang blokade Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan ultimatum keras kepada Hamas usai pertemuan di Gedung Putih Senin 29 September. Trump mendesak Hamas menerima rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza. Jika menolak, ia menyatakan Israel mendapat dukungan penuh dari Washington untuk mengambil tindakan tegas. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan menyelesaikan persoalan ini dengan caranya sendiri jika Hamas tetap menolak. Rencana tersebut menuntut pelucutan senjata Hamas, penyerahan kendali Gaza, serta pembebasan sandera. Sebagai imbalan, anggota Hamas yang bersedia hidup damai dijanjikan amnesti, namun yang menolak dianggap akan menghadapi resiko besar dari operasi Israel. Trump menekankan bahwa target utama adalah menghentikan kemampuan Hamas melancarkan serangan ke Israel. Hamas sejauh ini belum memberikan jawaban resmi. Namun seorang negosiator menyebut proposal akan ditinjau dengan itikat baik. Mediator dari Qatar dan Mesir dijadwalkan segera bertemu Hamas untuk menyampaikan rencana perdamaian tersebut secara resmi. Iran mengeksekusi Bahman Kobiasol yang dituduh bekerja untuk Badan Intelijen Israel, Mossad. Eksekusi dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak bandingnya. Media resmi peradilan Iran melaporkan bahwa Bahman digantung pada Senin 29 September. Ia disebut bertemu pejabat Mossad dan terlibat dalam proyek telekomunikasi strategis. Mossad dikenal sebagai badan intelijen Israel yang beroperasi di luar negeri, mirip dengan CIA di Amerika Serikat. Sepanjang sejarahnya, lembaga ini dikaitkan dengan operasi rahasia di berbagai negara. Menurut laporan, Mossad mencoba menyusut ke pusat data lembaga pemerintah Iran dan mengincar basis data penting. Eksekusi ini merupakan yang ke-10 sejak pecah perang 12 hari antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat pada Juni lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Qatar atas serangan udara yang menargetkan pemimpin Hamas di Doha pada awal September. Pernyataan ini disampaikan saat Netanyahu melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Senin 29 September. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyesalkan tewasnya seorang warga Qatar dalam serangan tersebut. Ia menegaskan Israel menargetkan Hamas dan tidak bermaksud melanggar kedaulatan Qatar.
Serangan itu sebelumnya menewaskan 5 anggota Hamas serta seorang pejabat keamanan Qatar. Insiden tersebut menjadi serangan pertama Israel ke wilayah Qatar yang dikenal sebagai mediator penting gencatan senjata. Qatar sempat menyatakan tidak bisa melanjutkan peran sebagai mediator tanpa permintaan maaf resmi dari Israel. Dengan langkah ini, Netanyahu berupaya meredakan ketegangan diplomatik sekaligus memastikan peran Qatar tetap terjaga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.